Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pianopisatu Sophia dari kelas 5C PBSI dengan NPM 201010301119. Pada video kali ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Bu Sri Wulandari untuk memenuhi tugas video praktik kewirausahaan. Nah, saya Pianopisatu Sophia dari tim Sosis Solo. Pada tim Sosis Solo saya berperan, sebenarnya peran saya itu di tim Sosis Solo itu mencabang. Nah, saya juga pernah membantu COD mengantarkan pesanan, dan saya juga pernah membantu membuat adonan kulit lumpia untuk membuat sosis Solo. Saya juga pernah membantu membuat bumbu untuk dicampurkan dengan ayam tersebut. Nah, eee, waktu itu saya COD COD di berbagai tempat yang sesuai dengan alamat konsumen yang pesan kepada tim Sosis Solo. Setelah itu juga saya membuat berbagai adonan. Adonannya itu dibuat dari tepung, lalu dimasukkan airnya itu menggunakan air yang berwarna, karena kan sosis Solo tersebut itu menggunakan pewarna dari daun telang, yaitu warnanya menjadi hijau toska. Kalau sosis Solo yang di pasaran itu kan biasanya menggunakan warna kulit lumpia, yaitu kuning. Saya juga membuat bumbu untuk membuat bumbu ayam. Nah, bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, ada merica, lalu garam. Lalu saat bumbu tersebut dihaluskan dan kemudian dicampurkan dengan ayam tersebut, dan lalu setelah ayamnya dimasak itu ditambahkan dengan royco, dan ditambahkan juga air dari hasil rebusan ayam tersebut, dicampurkan jadi satu dan ditunggu beberapa saat. Kesulitan yang dihadapi oleh saya sendiri, alhamdulillah kesulitannya itu tidak banyak. Hanya waktu itu saat saya membuat adonan, nah adonannya itu kurang encer, karena kalau misal adonannya itu terlalu kental, itu membuat kulit lumpianya itu agak tebal. Tapi itu sudah ada solusi dari tim yang lain, dari anggota yang lain, itu membuat adonan lagi yang lebih encer seperti itu, agar kulit lumpianya itu tidak kental, tidak tebal. Nah, waktu COD sendiri saya alhamdulillah tidak ada masalah, aman-aman saja. Dan saat membuat bumbu untuk dicampurkan ke ayamnya itu juga tidak ada kendala, karena dibantu dengan teman-teman yang bisa memasak. Jadi saya juga diarahkan saat membuat bumbu ayam tersebut. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai peran apa yang paling berkesan. Peran yang paling berkesan menurut saya saat membuat adonan, karena sebelum saya membuat adonan, saya kan membuat air pewarna dari daun telang. Nah, dulu saya tuh tidak mengenal mengenai daun telang itu apa, dan daun telang itu kegunaannya itu apa sih, dan daun telang apakah bisa digunakan untuk pewarna makanan. Ternyata setelah saya bergabung di tim Sosis Solo, terdapat ide dari salah satu anggota bahwa daun telang itu bisa dijadikan pewarna makanan. Nah, saat itu daun telang kan direbus selama beberapa menit, dan setelah sudah menjadi warna biru, dan setelah itu baru membuat adonan untuk kulit lumpia tersebut. Nah, setelah itu eh, air dari daun telang yang sudah direbus tersebut didinginkan terlebih dahulu. Setelah sudah dingin, lalu dicampur dengan adonan tersebut. Biasanya kan adonan dari sosis Solo itu warnanya hanya kuning ke coklat-coklatan. Eh, Akan tetapi dari kelompok kami itu
menambahkan warna makanan yang alami dari daun herbal tersebut dan kaya akan manfaat. Dan itu menurut saya menjadi kesan tersendiri karena dulu saya tuh tidak bisa membuat kulit lumpia dan kulit lumpia itu dibuatnya itu susah, caranya itu susah. Namun akan tetapi setelah saya bergabung di Sosis Solo itu menjadi kesan yang paling berharga dan tidak hanya itu juga, saya juga memiliki peran yang, paling berkesan, yaitu membuat bumbu ayam. Karena saya kan orangnya tidak bisa masak dan jarang sekali masak. Jadi setelah saya gabung di tim Sosis Solo, menjadi tahu cara membuat bumbu untuk adonan ayam sosis Solo itu seperti apa sih, dan itu termasuk ilmu yang baru yang saya dapatkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan saya nantinya, seperti itu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai apakah ada gesekan dari tim, saat melakukan praktik kewirausahaan. Dari kelompok kami itu tidak ada gesekan sama sekali, tim saya juga dari tim Sosis Solo itu kerjasamanya itu sangat bagus menurut saya, sangat luar biasa. Dan pembagian tugasnya itu juga rata, semuanya itu bekerja, tidak hanya orang-orang itu saja, tapi kami bekerja sama secara, maksimal, cara dengan baik. Jadi tidak ada gesekan dari anggota satu dengan anggota yang lain, maupun dari tim satu ke tim yang lain itu dari tim Sosis Solo itu tidak ada gesekan. Nah, pertanyaan terakhir itu mengenai mengatasi solusi dari mengatasi permasalahan gesekan tersebut ya. Tentunya tidak ada solusi dari kami karena dari tim Sosis Solo itu tidak menemukan berbagai gesekan, maupun itu dari internal tim Sosis Solo maupun dengan tim yang lain. Jadi aman-aman saja alhamdulillah, karena tim kami itu kerjasamanya sangat luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Sosis Solo dengan tim-tim dengan anggota yang tim Sosis Solo yang lain karena sudah bekerja sama dengan baik seperti itu, sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada dan sehingga bisa menghasilkan produk baru yaitu Sosis Solo. Ya mungkin itu saja dari saya, mohon maaf apabila, eee, jawaban saya itu terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia itu tempatnya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.